Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sapa. Oke, jumpa lagi. Malam ini aku bakal ngebahas lagi tentang kisah-kisah yang horor ya, yang terjadi di tempat kerja aku sendiri. Yang kenal aku pasti tahu tempat kerjaku terakhir kali di mana. Dan itu di mall ya, ya. Jadi aku kerja di salah satu mall di Samarinda. Nggak usah aku sebutin mallnya, nanti kalian nggak kesana. Jadi gini ya, jadi dari awal aku masuk ke tempat kerja itu di tahun 2013. Jadi di sana itu mulai terjadi kerusuhan sebelum aku masuk. Maksudnya hal-hal itu udah ada sebelum aku masuk kerja. Dan pas aku lagi masuk kerja itu lagi musim-musimnya kesurupan massal. Jadi karyawan itu pada kesurupan, ya kan. Jadi temanku itu ada satu yang dia hobi banget kesurupan, entah kenapa. Jadi kalau dia kesurupan dia selalu minta ayam hitam, kopi hitam, kayak gitu. Tapi waktu itu aku masih anak baru, jadi aku nggak terlalu kenal dia gitu. Setelah itu waktu berlalu, makin banyak lah kesurupan. Kan kita lagi banyak nerima anak trainingan untuk buka cabang, jadi semuanya di training di tempat aku. Udah dari situ kenapa mereka tuh semuanya kesurupan gitu. Jadi ada satu yang paling aneh menurut aku kesurupannya. Jadi dia itu kesurupan minta ayam. Ya, aku pikirnya ayam hitam dong, atau ayam apa kek ya, ayam hidup kek atau apa gitu. Enggak, dia maunya ayam goreng. Dalam hati, ini bocah kesurupan apa lapar gitu. Ya udah, dikasih dong ayam goreng. Kita kasih yang bagian kecilnya, sayap. Dia nggak mau dong, dia minta yang besar dong, paha atas atau dada. Ini lapar nih, bukan kesurupan kayak gitu. Terus tuh dia minta kopi. Oke, aku masih ladenin dia ya. Dia minta kopi hitam. Oke, aku buatin lagi kopi hitam. Bener-bener yang baru mendidih. Aku buatin karena aku curiga-curiga sama nih bocah kayak gitu kan. Udah, aku aduk, langsung kasih ke dia. Biasanya orang kalau kesurupan tanpa tiup langsung teguk, ya kan? Dia enggak dong, ditiup dong. Teguk lah, ngapa ditiup? Kalau itu kan nggak berasa panas kalau kesurupan, ya kan. Udah dari situ kalau dia kesurupan aku nggak percaya dong, gara-garanya ya gitu, masa minta makan mulu ya kan, beli gitu. Udah, nah nggak lama setelah dia kesurupan, satunya lagi kesurupan. Jadi waktu yang satunya kesurupan itu benar-benar bikin aku merinding karena suaranya itu loh, melengking banget. Udah gitu di mall kan, di mall itu waktu kita menjelang closing, kenapa nggak pas lagi rame-ramenya mall buka gitu ya kan. Itu menjelang closing, menggema banget suaranya. Udah dia badannya kecil, ketawanya nyaring. Jadi mereka yang semua kesurupan diangkat ke gudang. Itu berhenti kesurupan waktu mereka dipindahkan ke outlet yang baru. Jadi di tempat aku udah nggak ada yang kesurupan. Ada deng satu. Yang itu tadi, yang paling kecil dan suaranya paling melengking. Jadi dia itu satu sip sama aku, dan dia katanya dari WC pagi-pagi. Itu jam 7:30 pagi kita udah di sana. Dia dari WC, habis itu tiba-tiba dia pulang dari WC, dia nangis-nangis dong sendirian. Nangisnya tuh bukan yang nangis kejer-kejer gitu bukan. Dia nangisnya kayak jadi aku nih, aduh, kenapa sih ya, masih pagi gitu ya kan. Ya aku bingung mau gimana gitu. Terus tuh dia kadang nangis, kadang ketawa, kadang tolongin aku gitu ya. Kayaknya mungkin setengah-setengah gitu ya. Nah kalau aku biarin aja ya, aku nggak tahu mau ngapain ya kan. Terus tuh dia udah sadar, nggak dia apain, dia sadar sendiri. Terus dia bilang sama manajer, izin gitu, boleh nggak aku putar murotal ya kan, di itu di restoran. Boleh kata manajernya kan. Pas dia mutar itu ayat kursi, lah dia yang mental, dia yang masang, dia yang mental. Gimana dong, berarti kan makhluk itu masih ada di badan dia dong. Udah habis itu mental pingsan. Udah suruh pulang aja udah, daripada nggak kerja ya kan. Ya nggak selesai semua kerjaan karena ngurusin dia doang gitu. Udah nggak lama dia resign karena dia hamil. Jadi udah nggak ada lagi kesurupan massal itu. Cuman makin kesini makin mereka menampakkan diri. Yang pertama itu kayak benda-benda di kitchen pada jatuhan, padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Terus ya pokoknya segala benda dah dijatuhin ya, padahal nggak ada getaran apa-apa gitu. Jatuh, nanti kalau misalkan kita lagi ribut gitu pasti jatuh. Mungkin mereka marah kali ya karena kita ribut gitu. Terus yang anehnya lagi, pas aku lagi jaga sendirian itu, anak-anak nggak tahu pada kemana. Terus ada satu cleaning service yang datang. Jadi dia tuh ngomong gini, ya Allah, kagetnya aku, kukira siapa tadi, katanya gitu. Ya aku kan merasa nggak kenal sama dia. Mau sama siapa?
ini, tapi dia nggak ngeliat ke aku gitu, dia ngeliat ke sudut pojok belakang meja kasir. Terus dia ngomong gini, ih kok lama nggak kelihatan, kata dia. Lah kan aku tiap hari di situ kerja, gimana nggak kelihatan. Terus dia ngomong gini lagi, kamu makin cantik aja kayak boneka. Jah, oh fix nih nggak ngomong sama aku, karena aku nggak kayak boneka. Kalaupun kayak boneka pasti boneka Caki dong, ya kan, nggak mungkin boneka yang lain kan. Nah, jadi aku yang kayak kabur, aku nggak mau. Itu orang pas lagi sholat Jumat di situ. Jadi udah aku bawa kabur aja, takut aku, masa dia ngomong gitu lah, aku nengok gini nggak ada siapa-siapa, Wak. Aku langsung deg. Nah, sebenarnya kalau aku ceritain semuanya tuh durasi tuh nggak bakalan sanggup gitu, banyak banget. Cuman yang paling bikin aku terngiang-ngiang sampai sekarang itu, kan di tempat kerja tuh kita biasa sholat. Nah, sholatnya itu di gudang, memang ada khusus sholat gitu, cuman nggak boleh sholat rame-rame karena nggak ada yang jaga, jadi sholatnya gantian. Waktu itu sholat maghrib, dan aku biasanya emang kalau misalkan mau sholat aku maghrib minta temenin, tapi hari itu aku nggak minta temenin karena posisi resto lagi rame. Nah, jadi pas aku sholat itu, perasaan kita tuh kayak gimana ya, kalau ada yang kayak gitu perasaan tuh kayak deg-degan banget, deg-degan takut gitu ya kan, tapi aku tahan aja. Terus pas lagi sholat itu ada yang ngelempar, sumpah beneran ada yang ngelempar. Jadi kita tuh kayak ngerasa batu kerikil gitu dilempar ke arah kita gitu. Pas sholat makin deg-degan aku. Habis itu aku cobain aja tetap fokus gitu. Pas udah salam terakhir, pas aku mau kabur, mau lari, pas udah salam terakhir mau doa gitu, mau kabur, tiba-tiba tuh tutup freezer langsung pup kayak gitu, kayak ada yang pap, kayak ada yang hantam gitu. Aku udah mau kabur nih, tapi tiba-tiba ada temanku datang dari luar, nggak jadi kabur aku, tapi deg-deg aku suruh dia stay, tungguin aku sampai aku selesai pakai seragam lagi, baru kita sama-sama keluar. Semenjak saat itu aku nggak pernah mau lagi sholat di gudang, jadi aku sholat di ruang office, di ruang manajer. Dan teman-teman aku juga ternyata ngalamin hal yang sama, jadi sampai sekarang teman-teman maupun manajer nggak ada yang mau sholat di gudang, jadi sholatnya di office. Jadi makin angker lah itu gudang karena kita nggak tempatin sholat. Nah, segitu aja dulu cerita aku sudah mulai nggak enak ini ya. Dan kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak kalian udah menonton video aku. Dah.